Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Terlebih khusus, salam sehat buat rekan-rekan semua dimanapun kalian berada yang saat ini masih mengalami sensasi dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Rekan-rekan semua tetap semangat ya, tetap melakukan hal-hal yang positif. Dan saya percaya kalau saya bisa sembuh, teman-teman semua juga bisa mengalami kesembuhan. Begitu, teman-teman ya. Baik, sebelum saya lanjut ya, teman-teman semua yang suka dengan channel saya ini ya, suka dengan video-video yang saya share di YouTube saya ini, teman-teman bisa bantu subscribe ya, bisa bantu like, bisa bantu komen, bisa bantu share, dan jangan lupa tekan tombol notifikasi lonceng itu biar teman-teman semua bisa terupdate video-video terbaru dari saya. Seperti itu teman-teman semua ya. Saya tinggal di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Jadi buat teman-teman semua juga yang mau konsultasi langsung dengan saya, bisa ambil nomor saya di bawah ini ya teman-teman semua. Dan jangan lupa di WA, terus lampirkan nama, asal dari mana, seperti itu ya. Dan kalau bisa langsung by phone saja, biar kita konsultasinya enak. Karena kalau untuk by chat, saya terkadang sibuk ya, jadi tidak sempat balas juga. Karena kalau untuk chat ya, untuk konsultasi, menjelaskan masalah penyakit ini terlalu panjang lebar, begitu rekan-rekannya. Jadi kalau bisa kita langsung by phone saja. Sedikit banyak saya bisa membantu keluhan dari rekan-rekan semua yang saat ini masih terdampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Baik teman-teman semua, kita lanjut. Di dalam video ini saya akan menjawab komentar-komentar dari teman-teman yang sudah teman-teman isi di dalam kolom komentar di setiap video saya yang sampai saat ini saya belum sempat balas satu persatu. Jadi buat rekan-rekan semua jangan skip-skip video ini, nonton sampai selesai biar teman-teman semua bisa banyak mengetahui apa yang dirasakan oleh para penderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Dan teman-teman juga bisa merasa nyaman karena mendengarkan penjelasan-penjelasan atas pengalaman-pengalaman yang ada. Begitu ya, teman-teman semua. Baik, di sini saya akan mulai dari komentar yang paling lama yang belum pernah saya jawab gitu ya, teman-teman ya. Di sini ada komentar dari akun YouTube-nya Rizal Sale Rizal 2254. Nah, di sini beliau berkomentar, kalau paha sering sakit, apa pernah merasakan sensasi seperti itu? Kalau paha ya, sebenarnya gini ya, rekan-rekan semua, itu kalau teman-teman saat ini mengalami sensasi-sensasi dampak dari GERD ya, asam lambung, itu kita berpikir secara logika saja ya, kalau asam lambung itu nggak mungkin sampai di paha gitu loh, rekan-rekan. Sensasi asam lambung itu palingnya di daerah perut sama dada, leher, dan tenggorokan ya, leher atau tenggorokan ya, sampai ke mulut gitu ya. Tetapi kalau untuk turun ke daerah paha, kaki, dan lain sebagainya, saya rasa itu tidak. Cuman itu sensasi itu sebenarnya sensasi biasa. Cuma saat ini kita semua ya, rekan-rekan harus tahu bahwa kita dalam keadaan gangguan pikiran atau gangguan mental ya, kecemasan yang berlebihan, sehingga ketika ada rasa tidak enak di bagian paha, bagian kaki ya, dan lain sebagainya, kita langsung fokusnya ke ke sensasi yang itu. Jadi yang sebenarnya sensasi itu hanya sensasi biasa-biasa saja, akhirnya menjadi luar biasa di pemikiran kita dan fokus kita, sehingga malah menjadi loh gitu. Tetapi kalau kita cuek saja ya,
atau ketika kita merasakan sensasi kebas atau lain sebagainya, dan kita membuat gerakan-gerakan tubuh yang ringan, terus berpikir yang positif, itu sensasi itu akan terlewatkan sebenarnya rekan-rekan semua ya. Jadi kalau bilang sensasi asam lambung itu sampai ke paha dan kaki, itu buat saya tidak ya. Itu dampaknya dari pemikiran kita saja yang setiap hari kecemasan kita masih tinggi gitu, sehingga tubuh kita selalu siaga, sehingga pada saat datangnya sensasi yang sebenarnya sensasi itu ringan atau sensasi biasa-biasa saja ya, kita langsung menganggapnya itu luar biasa karena fokusnya kita ke situ. Begitu ya teman-teman. Oke, saya lanjut. Di sini si Rizal juga ya, dia berkomentar, saya sangat alergi terhadap suhu dingin, takut kena angin. Apakah memang seperti itu anxiety psikosomatis? Ya iya, memang asam lambung itu kalau kita lagi parah-parahnya itu ya, itu memang sensitif sekali dengan angin gitu, sensitif. Kita merasa dingin ya, kadang mau demam gitu, seperti itu. Nah itu memang itu dampaknya, itu dampak dari asam lambungnya, itu asam lambung ya, dampak dari asam lambung atau bisa juga dari anxiety-nya, seperti itu ya. Kalau untuk masalah angin itu saya benarkan karena saya pernah merasakan itu, begitu. Oke, saya lanjut ke komentar yang berikut. Ada akunnya Amirsah 93GR. Assalamualaikum Bang, itu yang saya rasakan sekarang ini Bang, nyeri pinggang kiri dan kanan, tapi hilang timbul sensasinya Bang. Tapi saya juga merasakan rasa mengganjal di pantat. Apakah Abang juga pernah ngerasain kayak saya Bang? Mohon dijawab. Oke, buat yang punya akun Mirza ini ya, kalau untuk sensasi bagian pinggang kiri dan kanan ya iya, rata-rata yang menderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis itu merasakan hal yang sama, dan itu dampak dari asam lambungnya kita gitu. Dampak dari asam lambungnya kita, dan menjadi luar biasa karena kita disertai dengan gangguan pikiran. Kita fokusnya seperti itu. Saya juga seperti ini, sudah sembuh rekan-rekan, tetapi masih sering kalau saya salah makan ya, atau saya makan pedas yang banyak berlebihan begitu, saya sering merasakan di bagian pinggang yang kiri ataupun pinggang yang kanan begitu. Dan sering juga rasa takut itu datang gitu. Rasa takut itu datang karena saya masih terbawa dengan yang dulu. Cuman karena saya sudah bisa berpikir positif ya, saya membuat hal yang positif dan sensasinya itu tidak lama, palingan 1 menit udah hilang lagi. Saya sambil membuat gerakan-gerakan tubuh yang ringan, terus saya minum air hangat yang agak strong ya, udah selesai gitu. Jangan kita fokus ke situ. Kalau kita fokus di situ ya, malah sensasi itu akan bertahan lama dan membuat teman-teman semua semakin takut, semakin cemas, begitu ya teman-teman. Oke, saya lanjut ke komentar yang berikut. Di sini ada komentar dari yang punya akun Nanang 5406. Suami saya udah 4 bulan tidur siang pun tidak bisa. Pulang MC terasa nggak enak, langsung lutak-lutak. Nggak bisa tidur juga, akhirnya ke rumah sakit, pulang nggak bisa tidur juga. Gimana Bang? Nah itu, maaf ya komentarnya belum lengkap mungkin ya. Saya mau tanggapi saja bahwa apakah waktu pergi ke dokter, dokternya mendiagnosa penyakit apa gitu. Seperti itu ya. Jadi tanyakan dulu ke dokter, dokter mendiagnosa penyakit apa. Kalau menderita penyakit asam lambung, tanya terlebih dahulu apakah itu asam lambung yang bersifat dispepsia fungsional ataupun dispepsia organik gitu ya. Terus saya lanjut ke komentar yang berikut yang punya akun Rahadianto Pansono Putra
825. Oh enggak ya, dia hanya komentar untuk saya. Lanjut, ini yang punya akun Garah. Assalamualaikum Bang, kakak aku 7 bulan GERD anxiety, gigi terasa menekan, terus rasanya ingin mengatuk tiap hari, tegang gitu, rasa ingin menggigit terus Mas, tiap hari. Apa wajar Mas? Nah itu banyak juga yang merasakan sensasi seperti itu ya, banyak juga yang merasakan sensasi seperti itu. Nah itu yang saya katakan kepada teman-teman semua, kita harus berpikir lebih positif lagi ya. Ya, itu memang dampak ya, itu sensasinya. Tetapi ketika kita fokus ke situ, akhirnya tubuh kita juga merespon dengan hal-hal negatif dan terjadi sensasi-sensasi yang aneh. Begitu. Kalau sudah seperti itu terasa gigi ya, saya juga gusi gigi sering sakit dulu gitu. Malah sering sariawan, radang gitu. Tetapi saya hanya minum air hangat aja, minum air hangat yang agak strong saya minum pelan-pelan ya, tapi saya minum perbanyak air hangat dulu. Kalau saya merasakan sensasi, saya akan mengulanginya itu dengan rileks dan minum air hangat, air panas, dan berpikir secara positif sehingga sensasi itu nggak nggak ini ya, nggak terlalu lama saya rasakan gitu. Jadi yang punya akun Gara ya, kalau punya sensasi seperti itu, coba minum air hangat aja, minum air panas ya, pelan-pelan. Nah gitu, terus berpikir yang positif. Jangan kita fokus ke situ, sehingga sensasinya malah tambah menjadi-jadi. Oke, saya lanjut ke komentar yang berikut, yang punya akun Alang Super Junior 7512. Saya divonis dokter GERD anxiety, tapi badan saya tidak kurus, malah saya gemuk, dan saya sudah 9 bulan terkena asam, dan saya hanya di rumah saja karena saya takut keluar rumah. Apakah kalau terkena asam lambung bisa kurus dan bisa juga gemuk? Solusinya Bang gimana? Iya, yang terkena asam lambung, GERD anxiety dan psikosomatis bisa juga badannya turun drastis ya, bisa juga badannya bertahan ya, ataupun naik, malah naik gitu ya. Jadi itu jangan panik, itu soal biasa sebenarnya ya. Dan kalau untuk masalah ketakutan, masalah takut keluar rumah ya, itu sudah disertai dengan gangguan pikiran atau gangguan mental kita ya, sehingga kita mengalami psikosomatik atau anxiety disorder ya, panic attack gitu ya, ketakutan yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, sehingga kita sendiri menakut-nakuti diri kita sendiri ya. Kita membuat diri kita tersiksa sendiri. Jadi yang saya mau katakan itu, kita harus keluar dari zona itu. Harus lawan, kita harus lawan. Kalau kita hanya berdiam diri seperti itu dan merelakan apa yang terjadi begitu, dan akhirnya kita mengeluh dan lain sebagainya, itu hanya menyusahkan diri kita sendiri. Kita harus keluar dari zona ini, harus keluar dari zona itu ya. Jadi yang punya akun Alang Super Junior ya, kalau untuk masalah anxiety-nya itu harus dibiasakan lagi, harus keluar rumah, harus jalan-jalan, pagi jalan sehat, sore jalan sehat, belajar berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar, jangan mudah takut, jangan mudah panik begitu. Kita harus lawan, keluar dari zona itu kalau mau sembuh. Oke? Dan itu tidak apa-apa, semuanya itu tidak berbahaya ya. Mau ketakutan tingkat tinggi pun pasti dia akan normal lagi gitu. Oke, saya lanjut di akun yang berikut, yang punya akun Sumantri Totok ya. Berapa kali sehari makannya dan jam berapa saja? Itu sebenarnya kalau untuk masalah makan dan minum itu tergantung teman-teman semua ya. Kalau mau 2 jam sekali, mau 3 jam sekali, yang penting porsi makanannya diatur gitu. Tetapi kalau seumpamanya baru habis makan terus lapar lagi, ya makan gitu.
baru habis makan terus lapar lagi, makan, tidak masalah kok gitu. Ya, memang begini sudah asam lambung ini. Jadi kalau terjadi seperti itu silakan makan, mau lebih bagus sih per 3 jam sekali. Ya, per 3 jam sekali makan dengan porsi yang secukupnya sesuai dengan kemampuan lambung begitu. Terus perbanyak minum air putih, air hangat. Baik, saya lanjut di akun yang berikut yang punya akun Lina Tilina 229. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga kita diberi kesehatan. Oke, semoga cepat sembuh ya. Lina, semoga cepat sembuh. Baik, kita lanjut di akun yang berikut. Yang punya akun Vita. Terima kasih atas motivasinya Bang, sangat bermanfaat sekali buat yang lagi terkena anxiety. Semoga Bang Silvo selalu sehat agar terus bisa memberikan motivasi buat kami. Terima kasih juga. Semoga cepat sembuh. Oke, lanjut yang punya akun Davinata. Bang, kalau mata ada titik putih dan benang melengkung, apakah itu sensasi Bang? Wah, kalau seperti itu coba periksakan diri, periksakan dulu ke dokter ya. Saya tidak bisa mendiagnosa sendiri itu kalau dibilang mata agak buram seperti itu ya, melihat pandangan agak kayak kosong, kayak tidak di alam nyata. Nah, itu sensasi dari anxiety ya. Sensasi dari anxiety kita gitu. Sensasi atau itu dampak dari psikosomatik gitu. Tetapi kalau sudah ada titik, atau ada benang kayak ada benang putih itu coba saya belum pernah merasakan itu ya. Jadi coba periksakan diri dulu ke dokter mata biar lebih jelas di situ. Oke ya, saya lanjut ke komentar yang berikut. Di sini ada akunnya Wagisar Pamudiotomo. Assalamualaikum Pak, saya punya sakit aslam. Sudah di USG, kadang lambung sudah enak, tapi pikiran cemas setiap hari muncul, tidak karuan. Gimana mengatasinya Pak? Yaitu kalau untuk asam lambungnya itu yang seperti selalu saya katakan sebenarnya itu masalah biasa. Cuma karena kita sudah disertai dengan gangguan pikiran atau gangguan mental, kecemasan yang berlebihan sehingga semuanya itu menjadi luar biasa. Jadi kalau ada rasa takut ya, ada rasa cemas begitu, belajar tenang ya, belajar tenang, tenangkan pikiran, berpikir hal yang positif, coba berinteraksi dengan orang atau buat gerakan tubuh yang ringan, jalan. Jalan, kita harus keluar dari zona itu, harus keluar dari apa yang saat ini kita rasakan. Kita jalan, bawa diri itu jalan terus buat gerakan-gerakan tubuh yang ringan di jalannya sambil menikmati alam sekitar. Kalian tidak akan apa-apa, tidak akan mati gitu. Ya, lebih baik kita jalan, kita belajar berinteraksi dengan orang karena itu kita harus biasakan kembali sehingga menjadi terbiasa. Seperti itu ya. Jadi tidak apa-apa, mau ada kecemasan berlebihan atau seperti apa itu tidak masalah sebenarnya. Ya, tergantung diri kita sendiri saja untuk menuju kesembuhan itu karena semua butuh proses. Mengatasinya itu yaitu kita harus sering rileks ya atau relaksasi, jalan begitu ya, mendengarkan hal-hal yang positif ya, menikmati suasana alam sekitar, berinteraksi dengan orang-orang sekitar sehingga kita bisa merasakan ini perubahan gitu. Kita lebih tambah percaya diri. Jadi kalau ada rasa panik gitu, ada rasa takut, langsung kita counter gitu. Kita langsung berkatakan bahwa saya baik-baik saja. Ini hanya gangguan pikirannya saya saja gitu. Seperti itu ya. Buat yang punya akun Wagisar Pamudiutomo 912. Semoga cepat sembuh ya. Saya lanjut ke komentar yang berikut nih, yang punya akun Neng Natasha 6608. Bang, kapan bikin videonya lagi Bang? Saya merasa
merasakan perut kembung setiap waktunya, sama kalau berjalan terasa ada gempa atau oleng, begitu Bang. Oke, untuk Natasha ya, untuk minta maaf juga, saya memang kemarin sempat lama nggak buat video karena ada kesibukan saya ya, masalah pekerjaan, jadi saya belum sempat buat video. Saat ini saya baru buat video dan saya bisa jawab komentarnya Natasha. Kalau untuk masalah kembung itu gampang saja, minum air hangat ya, air agak hangat ya, agak panas, yang agak strong itu diminum perlahan ya, sambil membuat gerakan-gerakan tubuh yang ringan, pasti anginnya keluar, gasnya pasti keluar dan kita merasa enak lagi. Gampang aja kok itu ya. Terus kalau terasa oleng, kelayangan itu masalah biasa, itu memang sensasinya saja. Tapi kita tidak akan jatuh, tidak akan pingsan. Jadi jalan aja, jalan seperti biasa. Perbiasakan perbanyak olahraga kalau untuk masalah itu. Ya, mungkin Natasha cepat sembuh. Oke. Kalau bisa apa yang saya motivasikan, edukasikan, coba diterapkan sehingga bisa mengalami proses kesembuhan yang cepat. Baik, kita lanjut ke komentar yang berikut. Yang punya akun Nevan Berlian 1994. Ini saya banget Bang, dada kiri sakit tiap hari, udah 3 tahunan. Aktivitas biasa normal. Mana saya busui ngurus anak lagi, aktif-aktifnya mau belajar jalan. Ya itu kalau untuk bagian dada sebelah kiri yang sering sakit, kalau sudah periksa ke dokter, jantung dan lain sebagainya, dan dokter mengatakan nyaman, aman saja, normal saja, itu hanya dampak dari asam lambung, ya itu kita berpikir positif, saya itu dampak dari asam lambung. Yang saya mau anjurkan perbanyak minum air hangat saja, air hangat yang agak panas itu, minum aja perlahan itu, biar sisa-sisa asam lambung yang naik ya, kembali tercuci dengan air hangat yang agak panas itu, sehingga bersih kembali, normal ya, dari tenggorokan ya, dari saluran tenggorokan itu bersih, di bagian saluran dada ya, tenggorokan yang naik, yang di tengah-tengahnya ini bisa bersih juga, sehingga dada itu bisa terasa enak kembali gitu. Itu kadang karena pengaruh asam lambung ya, gas lambung yang naik di bagian dada, sebenarnya dia naiknya itu bukan naik ke jantung, bukan naik ke paru-paru, tidak, cuman dia melewati dia melewati sampingnya jantung dan sampingnya paru-paru, karena asam lambung ini bersifat panas sehingga terjadi ini kadang terasa jantung berdebar, terasa sesak nafas gitu. Itu hanya pengaruh panas dari asam lambungnya, bukan asam lambung yang naik ke paru-paru atau naik ke jantung, tidak ya. Jadi teman-teman harus memahami itu. Terkadang banyak orang yang mengatakan ada orang mati gara-gara asam lambung karena asam lambungnya naik ke jantung. Wah, itu salah. Salurannya beda loh, salurannya beda. Jadi asam lambung itu memang dia naik ya, naik, cuman bukan ke arah jantung, tetapi berdekatan dengan jantung gitu. Karena asam lambungnya panas sehingga berpengaruh ke jantung dan paru-paru, tetapi itu tidak berbahaya. Begitu ya. Perbanyak minum air hangat yang agak panas saja. Oke? Baik, saya lanjut ke komentar yang berikut. Yang punya akun Jum Supriyayu 522. Ada konsumsi herbal enggak, Kak? Saya nggak ada konsumsi herbal ya. Saya nggak ada konsumsi, bukan nggak ada konsumsi herbal. Saya sudah mengkonsumsi beberapa herbal, gitu. Tapi tidak bisa saya sebutkan di sini. Saya sudah mengkonsumsi beberapa herbal, tetapi sama saja, tidak ada perubahan. Tidak ada, ya gimana ya, tidak ada perubahan pada penyakit ini, begitu. Saya mengalami kesembuhan itu secara alami, dengan cara saya merubah pola pikir saya dari hal-hal yang negatif, saya coba berpikir hal-hal yang positif, saya menanggapi setiap sensasi itu dengan positif, dengan tenang ya, dan saya banyak minum air hangat, air hangat yang agak panas. Terus saya sering berolahraga pagi dan sore ya, jalan-jalan sehat, begitu, belajar berinteraksi dengan teman, keluar dari rumah, jalan-jalan, mencari hal-hal yang bisa membuat diri saya bahagia, begitu. Saya tidak
sembuh dengan herbal. Jadi kalau untuk mempertanyakan masalah herbal, saya anjurkan lebih baik kita kerja keras untuk merubah pola pikir kita. Tidak usah berpikir untuk mencari herbal dan obat lain sebagainya. Karena kalau masalah dispepsia fungsional disertai dengan anxiety atau psikosomatik, itu kesembuhannya tergantung diri kita sendiri. Baik, saya lanjut ke komentar yang berikut yang punya akun user CS. Bang, saya suka kumat, sensasinya jam 3 sore sampai maghrib pagi. Nggak terlalu sensasinya, perut panas, BAB suka panas, di ubur, cara mengatasinya gimana? Makasih Bang. Ya memang kalau untuk masalah yang penderita asam lambung disertai dengan anxiety atau ya psikosomatik, itu kalau mau masuk sore, jam 3 sore itu memang merasakan tubuh tidak nyaman atau sangat-sangat tidak enak karena kita masih mengalami trauma seperti itu. Mengalami trauma di hal-hal yang sebelumnya ketika mau masuk sore hari dari setengah 3, jam 3 mau ke maghrib itu ya sudah, kita pikirnya sudah aneh-aneh sehingga membuat tubuh kita tidak nyaman. Ya, kalau kita merasakan di sore hari tubuh kita tidak nyaman, ya sudah ada pemikiran-pemikiran yang negatif, teman-teman itu sore hari itu jalan-jalan sambil menikmati alam sekitar, menikmati ya suasana di sekitar kalian seperti itu. Ya jangan membiarkan diri itu hanya diam-diam di rumah saja. Tetapi kalau merasakan seperti itu, silakan keluar, jalan-jalan, berpikir hal yang positif ya. Dan kalau untuk yang selanjutnya itu, komentar itu, yang perut terasa panas, BAB suka panas, ya itu perbanyak minum air hangat yang agak panas, itu obat yang paling manjur itu teman-teman ya. Itu tidak ada obat yang lain untuk mengatasi itu hanya obat itu saja, air panas. Air panas itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita ya. Jadi perbanyak minum air hangat. Air hangatnya agak panas sedikit gitu. Oke ya, yang punya akun user semoga cepat sembuh. Dan saya lanjut ke komentar yang berikutnya. Yang punya akun Ahmad Muhordin. Bang izin tanya, saya kena aslam apa GERD? Ya, saya alami perut sering kembung, cepat lapar, dan kelayangan. Tapi dada nggak panas, nggak nyesek. Kalau saya anjurkan ya, kalau belum memeriksakan diri ke dokter, silakan memeriksakan diri dulu ke dokter, karena kita tidak bisa mendiagnosa diri kita sendiri ya, tanpa ada pemeriksaan medis, begitu. Tetapi kalau di sini pertanyaannya lambung cepat lapar, ya kalau cepat lapar ya makan gitu. Kalau lapar ya merasa lapar ya makan. Dan kelayangan, kalau masalah kelayangan ya itu memang banyak faktor ya. Kadang tubuh kita kekurangan nutrisi ya, atau kurang makan, itu bisa terjadi juga kelayangan. Atau terlalu banyak pikiran, kita juga merasa ada kelayangan ya gitu ya. Jadi saya tidak bisa jawab lebih banyak karena saya tidak bisa mendiagnosa siapapun secara pribadi karena saya bukan dokter. Ya, jadi kalau bisa periksakan diri dulu ke dokter sehingga kita sendiri bisa tahu apa yang menjadi kendala pada tubuh kita. Begitu ya. Saya lanjut ke komentar yang berikut. Ahmad Muhordin. Bang, apa pernah mengalami ulu hati deg-degan dan solusinya? Ulu hati deg-degan ya, gimana ya ulu hati deg-degan? Seperti apa ya itu? Kalau ulu hati nyeri, ya iya gitu. Jantung deg-degan, ya iya. Tetapi kalau ulu hati deg-degan, saya nggak pernah rasakan ya. Atau mungkin bahasanya saja yang mungkin saya nggak paham ini ya. Kalau bagian ulu hati yang nyeri, ya iya. Semua juga pernah merasakan itu ya, baik dispepsia fungsional, dispepsia organik, pasti merasakan itu. Saya lanjut ya untuk komentar yang berikut. Buat tidur seperti hilang nafasnya. Berapa detik terus kebangun kaget. Kadang-kadang jadi debar-debar. Nafas nggak plong gitu. Juga nggak
nafas nggak plong gitu. Juga nggak bang sensasinya? Matanya. Gitu juga nggak bang sensasinya? Iya, sensasinya seperti itu. Jadi kalau para penderita asam lambung ya, penderita asam lambung GERD ini, kalau tidur jangan terlalu terlentang gitu, atau jangan terlalu datar gini. Usahakan kita susun bantal gitu, susun bantal. Jadi kepala lebih tinggi daripada lambung, sehingga pada malam hari tidak terjadi reflux gitu. Ya, karena kalau gas lambung kita tinggi, sering kali pada malam hari terjadi reflux pada saat kita tidur karena kita tidur lurus begini. Kalau terjadi reflux, dia naik ya, asam lambung, gas lambungnya naik itu, akhirnya terasa dada panas, jantung deg-degan ya, seperti itu. Sehingga malah menjadi ketakutan tersendiri, menjadi panik, begitu ya. Tetapi kalau sudah seperti itu pada malam hari, ambil saja air hangat yang agak panas, minum. Pasti langsung reda. Pasti langsung reda. Yang penting kita jangan langsung panik, jangan langsung ketakutan ya. Begitu. Ya, yang punya akun Nyarif 6758. Semoga cepat sembuh ya. Yang punya akun Vision Trada. Bang, dulu total kena dan pemulihan berapa lama ya? Kalau untuk pertanyaan seperti ini yang saya mau katakan ya, itu kesembuhan kita tergantung diri kita sendiri, mau berapa lama, teman-teman ya. Jadi beda orang, beda prosesnya. Yang penting kita fokus pada unsur kesembuhan dulu. Kalau untuk masalah sembuhnya tergantung diri kita sendiri. Mau sembuh besok juga bisa. Begitu. Karena yang saya mau bilang selalu saya katakan bahwa kalau kita hanya mengalami penyakit asam lambung itu soal biasa. Minum obat dokter, obat dari medis itu sembuh gitu ya. Tetapi kalau asam lambung yang disertai dengan gangguan pikiran, gangguan mental itu butuh proses untuk masalah kesembuhannya. Dan itu tergantung diri kita sendiri. Seumpamanya kita mengalami kecemasan atau ketakutan berlebihan. Ya kalau besok kita berkomitmen, ya saya tidak mau takut lagi, saya tidak mau cemas lagi, ya udah pasti itu sembuh gitu. Tetapi kalau kita masih cemas, dengar berita buruk, dengar berita duka, atau lihat apa saja kita langsung cemas atau mengalami sensasi sedikit kita langsung takut, ya berarti itu kita masih butuh proses ya secara pribadi untuk mengalami kesembuhan itu. Yang intinya kalau masalah kecemasan dan ketakutan itu tergantung diri kita sendiri untuk mengontrol pola pikir kita, berpikir hal yang positif, jauhkan daripada negatif, sehingga kita bisa mengalami proses kesembuhan. Gitu. Kalau asam lambungnya nggak usah dipikirin, asam lambung itu tidak mematikan. Mau dia naik sampai tenggorokan pun itu hanya terjadi pasti radang, ya, radang ataupun gimana ya, rasa panas di bagian dada. Minum air hangat, air panas itu udah hilang itu. Gitu. Tetapi kalau kita disertai dengan kecemasan yang berlebihan ya, panic attack seperti itu, nah itu yang membuat kita malah rasa tidak nyaman. Ya, tetapi semuanya itu memang tidak berbahaya. Saya mengatakan seperti ini karena saya sudah mengalami proses-proses ini. Jadi jangan mudah ketakutan, itu aja. Jangan mudah panik, tetapi kontrol pola pikir kita. Dan jangan lupa jaga pola hidup kita ya, istirahat yang cukup. Sehingga tubuh kita bisa kembali memperbaiki sel-sel organ tubuh kita yang lagi bermasalah. Karena kalau kita sering begadang, malah tubuh kita tidak bisa ya. Tubuh kita secara otomatis tidak bisa memperbaiki organ-organ tubuh kita yang saat ini bermasalah, gitu. Baik, saya lanjut di komentar yang berikut. Yang punya akun Najwa Bromusri. Waalaikumsalam Kak. Salam kenal, saya subscriber baru. Mau tanya apa kakak alamin juga mata buram dan sempoyongan? Kalau saya, Masya Allah Kak, tiap hari rasakan, apalagi saya kena stroke ringan.
Kok pikiran saya bingung terus, mohon solusinya, Kak. Ya iya, kalau untuk masalah mata buram, iya banyak. Bukan banyak ya, tapi mungkin 99% yang mengalami asam lambung GERD anxiety dan psikosomatis merasakan sensasi yang sama, yaitu mata buram. Ya, jadi jangan terlalu panik dengan itu. Nanti itu juga hilang sendiri. Yang penting jangan kita fokus ke situ ya. Terkadang karena kita sudah fokus, wah ini mataku buram, ini kita langsung berpikir yang aneh-aneh, ini mataku begini, ini mata saya gini. Akhirnya masalah sensasi itu mata buram awet. Ya. Tetapi kalau kita cuek aja, kita anggap saja tidak ada gitu. Anggap saja wah ini hanya sepintas lalu saja. Nanti tanpa kita sadari hilang sendiri gitu. Ya. Yang punya akun Najwa, dan semoga stroke-nya cepat sembuh ya. Sempoyongan, kelayangan itu soal biasa. Itu semua masalah biasa. Itu sensasi dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Oke, teman-teman semua. Untuk balas komentarnya nanti saya lanjut ya. Karena ini sudah mau maghrib di Kota Jayapura. Dan buat rekan-rekan semua yang saat ini masih ada di dalam sensasi-sensasi yang tidak nyaman, tidak enak ya, dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, teman-teman semua harus keluar dari zona nyaman ya, keluar dari zona yang kita hanya membiarkan diri kita di rumah, tidur, merenung, dan lain sebagainya yang tidak wajar untuk menunjang faktor kesembuhan kita. Itu kita harus abaikan semua itu, kita harus bangkit, kita harus semangat. Penyakit ini tidak berbahaya, penyakit ini tidak mematikan ya. Kesembuhan penyakit ini tergantung diri kita sendiri, bukan tergantung obat. Jadi teman-teman harus membiasakan diri, pagi jalan sehat, sore juga jalan sehat, dan perbanyak minum air hangatnya agak strong ya, panas, dan menjaga pola hidup kita, istirahat yang cukup minimal 8 jam setiap hari, terus mengontrol pola pikir kita. Begitu ya teman-teman semua. Nanti saya akan lanjut lagi di video saya yang berikut ya. Saya akan balas lagi komentar-komentar teman-teman yang lain yang belum sempat saya balas. Tapi yang lain saya akan coba balas secara manual. Begitu teman-teman ya. Saya akan coba langsung balas di kolom komentar. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat, kalian pasti sembuh. Oke, sampai jumpa dan salam sehat.